kita tanam pohon kurma. Kemudian beliau juga tanam buah tin. Beliau tanam juga pohon bidara. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat filah dimanapun kalian berada, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita asbab hidayah dan menjadikan hidup kita menjadi berkah sampai kita ini menjemput abar. Alhamdulillah, sahabat filah, kembali lagi dengan channel saya Farid Al-Boyani. Masya Allah, kali ini teman-teman kita ditemani oleh sahabat dan ditemani juga oleh guru, ditemani juga oleh orang tua, yakni namanya Masya Allah Pak Zakaria. Pak Zakaria ini adalah orang yang hebat menurut saya. Semoga nanti cerita-ceritanya menjadikan inspirasi buat kita agar kita lebih semangat lagi. Apapun nanti yang keluar dari kisah beliau menjadikan ibarah, menjadi semangat buat kita, sehingga kita bisa menjadikan contoh. Teman-teman sahabat filah, nanti kita akan tanya sama beliau apa saja kesuksesan beliau yang beliau telah raih, kemudian apa yang beliau menyebabkan beliau hijrah, terus apa cita-cita beliau nih, dalam keadaan sempit bisa beliau nih bangkit, yang lainnya pada terpuruk beliau bisa bangkit, apa yang menyebabkan beliau nih istiqomah. Kita menjadi ibarat kita nih, menjadikan pelajaran untuk kita, insyaallah. Assalamualaikum Pak Jack. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Pak Jeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari-hari sekarang ini bisa dijalani nih dengan baik? Ya seperti biasa kita tetap terus menyemai pohon kurma, pohon tin, kemudian bidara. Bentar lagi akan masuk anggur. Anggur ya? Anggur dari mana nih? Anggur kita nanti datangkan dari Jogja. Jogja? Anggur apa tuh? Jadi itu rata-rata anggur yang diimpor dari luar, kemudian dikembangkan oleh satu kampung di Jogja yang dulunya itu tidak ada orang mau pingin datang ke sana. Begitu penduduk bekerja sama membuat tanaman anggur sehingga menghasilkan buah anggur. Oh, yang kampung viral itu ya? Iya. Akhirnya kampung apa namanya itu? Itu dibilang, untuk viral bahasanya itu dibilang kampung anggur. Kampung anggur. Jadi kampung anggur Jogja. Sehingga orang-orang turis-turis domestik kalau datang ke sana itu untuk masuk ke rumah aja dia harus bayar ke rumah penduduk itu. Sebagai apa? Tiket masuknya harus bayar. Tapi di sana itu anggur, mungkin kan teman-teman nanya nih, anggur yang dibuat tuh buah atau anggur dibuat jadi minum? Anggur arak atau apa enggak? Tidak. Karena Jogja kebetulan lebih Islami ya, dalam arti buah anggur itu dijual sebagai oleh-oleh. Jadi satu bahasa mereka itu satu nompol gitu, ini ada berapa gitu, kita bayar. Kadang mereka juga malah menjual bibitnya supaya nanti bisa dikembangkan. Anggur impor dari? Ada dari Rusia, dari Jepang, dari Amerika. Berarti yang dari Jepang tuh anggur cantik-cantik ya? Mantap. Dan memang yang khusus dari Jepang itu harganya juga luar biasa mahal. Masya Allah. Oke Pak Jack, ini kalau yang saya lihat dari namanya, ini kita udah biasa kenal, jadi kita panggilnya Pak Jack ya. Sebenarnya nama aslinya siapa Pak Jack? Saya kalau nama panjangnya itu Muhammad Zakaria Yahya. Muhammad Zakaria Yahya. Tapi karena terlalu panjang, buru-buru bilang udah diambil tengahnya aja, jadi Zakaria. Masya Allah. Jadi persis seperti Nabi Zakaria. Allah. Kalau dari raut wajahnya ini, antum kok mirip orang Arab ini? Kebetulan memang. Kayaknya masih muda, ganteng kali beliau nih ya. Nggak kaleng-kaleng ya. Kebetulan Umi memang dari Yaman. Ya. Marga? Syarifah Hanum Al-Atas. Ya. Syarifah Hanum Al-Atas, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada keturunan Habaib itu mungkin dari ayah bisa ya. Ya. Tapi kan dari ibu. Ibu jadi bisa dibilang kalau keturunan ikut ini ayah ya.
Jadi, Oke. dan ayah kebetulan dari Jogja. Dari ayah dari Jogja. Jadi ayah orang Jawa. Iya, Jawa. Umi dari Yaman. Yaman. Jadi pernah saya dengar kisah itu, kalau misalkan dari Umi itu memang mudah putus nasab keturunan. Iya. Tapi kalau keberkahan tidak putus, teman-teman. Insya Allah. Keberkahan tidak akan pernah putus. Iya. Ya makanya benar-benar sih kalau Habib itu menikahkan putranya dengan putri yang sama-sama keturunan syarifah atau syarif gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua itu ada keberkahannya memang. Benar. Pak Jack sekarang putri udah berapa? Satu. Yang satu perempuan. Yang kedua laki-laki. Laki-laki, masya Allah. Nah ini kalau kita tanya nih ya, mungkin takjub teman-teman nih. Ini ajib nih. Istri orang mana Pak Jack? Istri saya orang dari luar, kebetulan dari negara Taiwan. Taiwan, masya Allah. Jadi teman-teman ya, biasanya kalau orang-orang dapat istri foreign itu, foreign namanya ya. Jadi namanya foreign itu luar biasa gitu, ajib, masya Allah. Beliau ini apa ya? Kita menjadikan penyemangat bagi kita ini. Salah satunya beliau tadi cerita kita tanam pohon kurma. Kemudian beliau juga tanam buah tin. Beliau tanam juga pohon bidara. Nah, sebentar lagi beliau akan tanam juga di sini, khususnya di Bali. Itu adalah pohon anggur yang ditanam oleh penduduk Jogja yang lagi viral nih. Mungkin ada nanti videonya Pak Jack ya. Insya Allah nanti ada videonya itu yang lagi viral itu. Nah, tadi beliau udah cerita yang di kampung itu tidak menjual arak. Beliau hanya mereka menjual buah-buahan anggur. Ya mudah-mudahan itu masih berlanjut. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa membuat kekecauan nantinya. Ya. Oke, Pak Jack, masya Allah. Kalau dari lihat ini kondisi sekarang ini gimana menurut Pak Jack nih? Kalau kondisi sekarang, ibaratkan memang bisa dibilang ini salah satu strategi negara-negara besar untuk memiskinkan bangsa-bangsa di dunia. Jadi satu-satunya jalan untuk kondisi yang sudah terjadi sekarang, kita harus tanam tanaman akhir zaman. Tanaman akhir zaman itu salah satunya yang paling diminati oleh bangsa-bangsa di dunia itu adalah kurma. Pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Pohon kurma ini bisa hidup 150 tahun. 150 tahun. Kemudian satu-satunya buah di dunia yang tidak pakai pengawet dan bisa bertahan sampai 2 tahun itu kurma. Sehingga bangsa-bangsa besar seperti Amerika, Jerman, negara-negara apa lainnya, mereka tuh sudah mempersiapkan bunker-bunker Ustaz. Jadi di dalam bunker itu bisa tinggal antara 500.000 orang sampai 600.000 orang satu bunker. Dan mereka mempersiapkan makanan yang luar biasa. Salah satunya buah kurma. Buah kurma. Bisa tahan 150 tahun itu pohonnya. Pohonnya bisa hidup sampai 150. Kalau buahnya bisa tahan 2 tahun. 2 tahun, subhanallah. Itu nggak pakai pengawet ya? Tidak pakai pengawet. Itu Pak Jack bisa yakin kayak gitu, bisa tahu tuh dari mana? Dari pelajaran-pelajaran teman-teman yang merantau di Arab. Kemudian juga dari informasi-informasi ustadz-ustadz besar bahwa sebetulnya bangsa Indonesia ini harusnya mempersiapkan makanan-makanan itu. Karena ke depan ini namanya dunia itu perubahannya luar biasa cepat. Ini kan gini nih, kita kan di Indonesia. Kalau di negeri Arab mungkin orang sana sudah yakin dengan kurma. Mereka sudah biasa konsumsi tiap hari kurma, madu, daging kambing, daging unta dan sejenisnya gitu kan. Yeah. Nah di Indonesia itu kan bukan pohon kurma yang mereka yakini, yang mereka prioritaskan gitu loh tiap hari. Mereka tuh lebih mengkonsumsi buah-buah yang lain. Kenapa Pak Jack pilih kurma? Sedangkan di Indonesia itu mayoritas pohon-pohon yang lain lah, buah-buah yang lainnya. Kenapa nggak buah apa gitu yang bisa diawetkan, bisa diinin? Salah satu yang membuat saya yakin adalah karena itu perintah Rasulullah. Salah satu perintah Rasulullah. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa seandainya besok hari kiamat, di tangan kalian ada sebutir kurma, Allah, segera tanam. Jadi dari bahasanya begitu, Rasulullah mengatakan betapa urgent,
penting sekali ini kurma. Nah, jadi dan itu ternyata ditangkap oleh teman-teman yang non muslim seperti bangsa Australia, bangsa Amerika di California dengan kurma mejol, kemudian bangsa Thailand. Sehingga sekarang di Thailand ada beberapa provinsi besar justru viral menanam kurma, Ustaz. Viral. Oh, yang di Thailand tuh ya? Thailand. Siapa namanya punya itu, Pak? Ada yang namanya Mr. Cola, Mr. Heng. Mr. Heng. Dan rata-rata mereka tuh berbuah, umur kurmanya hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dibandingkan di Arab sampai 4 tahun, 4,5 tahun. Nah, di Indonesia juga banyak Pak Jack ya? Udah luar biasa. Salah satunya di Pasuruan itu ya? Pasuruan. Ya mungkin Ustadz pernah ke sana kan. Nah, kita pernah ke sana, teman-teman. Jadi di sana itu hampir menempuh 4 hektar waktu itu ya. Tahun lalu lah kita datang ke sana, hampir 4 hektar itu pohon kurma. Jenis apapun kurma. Nah, dalam pemikiran saya waktu masih muda, waktu masih belajar itu kurma itu nggak bakal hidup di Indonesia gitu. Salah satu orang tua bilang gini, nggak bakal hidup deh kalau misalkan tanam kurma di Indonesia, kan tanahnya beda sama di Arab. Nah, di Arab kan panas. Betul. Gitu kan. Di sini kan banyak air, mana mungkin kurma bisa hidup di tanah yang banyak air gitu. Betul. Nah, selang berapa kemudian waktu demi waktu, bulan demi bulan, Masya Allah, Allah buktikan benar-benar yang seperti Nabi SAW sabdakan, kalau punya satu biji kurma segera tanam. Tapi tidak pernah menyebutkan Nabi SAW tanam di Arab aja ya. Tanam dimanapun saja, soal nanti tumbuh ataupun nanti berbuah ya. Itu Allah yang punya kerja. Ternyata benar teman-teman, datang kita ke Pasuruan, Masya Allah, kita terheran-heran di sana. Ajib. Ada video yang sebelumnya gitu, nanti kita tayangkan ya. Oke, Pak Jack. Tapi kan sebelum kurma ini Pak Jack dulunya apa? Saya banyak bergerak di bidang pariwisata, kemudian di bidang makanan. Karena dulu juga kita punya factory untuk buat roti-roti yang dikirim ke hotel-hotel. Sebelum ketemu Mami berarti ketemunya di pariwisata ya? Ya, waktu itu saya kebetulan dapat beasiswa kuliah di Taiwan. Ini cuman yang bikin saya heran nih gini, Pak Ajik ini kan keturunan Arab, ya kan? Udah pasti bisa bahasa Arab dan pastinya bahasa Indonesia. Kok bisa dapat Mami, dapat Nyonya orang Taiwan? Berarti pinter dong bahasa Cina. Ya, kebetulan saya dulu sekolah sastra di Taiwan, sekolah bahasa Mandarin. Oke. Jadi ya saya mempelajari bahasa Cina itu maksudnya bagaimana bisa menguasai perdagangan. Karena rata-rata untuk dagang kan orang-orang Cina dan mereka itu kan memakai bahasa mereka sendiri. Sehingga kalau kita bisa menguasai, paling tidak kita nggak kena tipu sama mereka. Oke, siap. Oke, sekarang bahasa Cinanya apa kabar? Ni hao ma. Ya. Masya Allah. Kabar baik? Hao, xie. Hao, xie. Allah. Terima kasih, baik. Terima kasih. Xie. Allah. Kalau bahasa Cinanya, aku cinta Rasulullah. Wo ai Rasulullah. Wo ai Rasulullah. Masya Allah. Ya. Di Taiwan itu banyak nggak sih teman-teman yang Muslim atau Muslimat? Dulu saya tahun 96 ke sana itu pernah ditakut-takutin sama teman-teman Chinese di Sumatera, di Jakarta, karena kalau ke Taiwan tuh bakal jadi murtad. Karena dapat istri orang sana. Satu, kemudian tidak ada masjid segala macam. Pokoknya saya dibikin satu yang inilah menakutkan lah ya. Gitu. Jadi pokoknya kalau ke sana itu nggak bakal ketemu masjid, nggak bakal ketemu apa-apa deh yang benar. Oke. Terus ternyata Allah punya rencana lain. Begitu hari pertama saya langsung sholat di masjid raya Taiwan, tepatnya di Taan Sending Kongyuan, itu di jalan raya yang luar biasa besar, dan itu masjid itu diberikan hadiah dari Raja Arab. Dibangun tahun di Taiwan 1946 ya, di kotanya langsung, Ustaz. Jadi besar luar biasa, megah, dan sekarang itu menjadi tempat yang harus dilindungi sama pemerintah Taiwan karena termasuk bangunan lama. Masya Allah. Jadi kalau kita
sholat itu tahun 2000 terakhir saya ke sana, itu sholat Idul Fitri itu bisa sampai 5.000 orang Ustaz. Tahun itu Dan masjid itu nggak muat, kita sampai ke jalan raya. Sampai jalan raya. Jadi orang waktu itu Pak Jack dibilangnya sama keluarga ataupun tetangga itu bakal sesat dan bakal murtad di sana, ternyata nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Masya Allah. Jadi ternyata di Taiwan juga ada banyak Muslim. Banyak Muslim. Dan itu Muslim yang berasal dari Cina. Muslim dari Cina. Dari Cina merantau ke Taiwan. Berarti sama seperti kisah di Bali ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau berangkat ke Bali, pasti bilang gini, lu ngapain ke Bali sih gitu ya kan? Ngapain ke Bali? Di Bali tuh nggak bakal lu ketemu makan yang halal, susah ketemu makan halal, susah ketemu masjid. Ternyata tuh nggak sama seperti yang diomongin gitu ya kan? Kita datang ke masjid, datang ke Bali, bakal banyak ketemu teman-teman yang rajin ke masjid juga. Malah justru saya pun datang ke Bali itu banyak ketemu masjid gitu, banyak ketemu makan halal, tergantung kitanya. Benar. Mau jujur, mau amanah, mau yang bersikap baik dengan orang-orang gitu. Betul Ustaz. Cuman karena ini ya mungkin maksudnya di media kali ya yang kan tersorot kan, misalkan contoh nih di Bali kan wisata. Mungkin Nusa Penida, Nusa Lembongan, Canggu ataupun Kuta, Denpasar, memang yang di-syuting kan, yang di-shot itu kan tentang wisata-wisata. Ya kan? Jadi itu akan menarik para wisatawan datang ke Bali. Mungkin seperti itu, mungkin di Taiwan itu yang mereka tahu seperti itulah di Taiwan ya kan. Sekarang malah di Taiwan tuh Ustaz, di bandara kita tidak susah cari makanan halal. Tidak susah mencari makanan halal. Kok bisa? Karena pemerintah Taiwan sekarang getol-getolnya sudah menyiapkan seluruh perangkat pariwisata. Karena mereka tahu bahwa turis Indonesia ini Muslim rata-rata. Sehingga mereka menyiapkan dari mulai bandara itu makanan halal, kemudian restoran-restoran yang di kota-kota besar itu disiapkan juga restoran-restoran halal. Jadi Muslim yang datang, turis-turisnya tidak merasa was-was untuk makan. Mereka menghargai ya. Menghargai luar biasa. Masya Allah. Dan itu ada sertifikatnya. Kalau setahun berapa kali Pak Jack bisa balik ke Taiwan? Tergantung kepentingan. Kalau istri saya, dia akan pulang minimal setengah tahun sekali, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali balik ke Taiwan. Nah, oke Pak Jack, Masya Allah. Nah kemudian tadi ada wisata. Terus yang kedua masakan apa kuliner? Kuliner ya. Apa? Yang di Taiwan. Pak Jack sebelum hijrah ke menemukan kurma gitu. Sebelumnya saya tuh buat bakery. Jadi roti-roti yang model desain Taiwan. Itu kita pada saat itu kita buat di Bali. Nah, respon orang Bali pada tahun 2001 mereka mengatakan ini rotinya terlalu enak. Sehingga mereka masih ragu-ragu belinya. Saya bilang kenapa? Karena orang Bali kalau tidak makan nasi belum makan. Itu bukan hanya orang Bali aja, Indonesia juga gitu. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi juga nggak sah gitu. Makan roti juga satu dangdang juga belum sah kalau nggak makan nasi. Jadi kita kondisikan semua, jadi roti-roti kita kirim ke hotel-hotel yang banyak tamu, dan kemudian yang untuk lokal kita kombinasikan dengan roti tawar. Roti tawar. Ya, roti tawar. Sampai sekarang Pak Jack masih punya ilmunya itu? Masih. Nah, itu dia, Masya Allah, ajib ya. Terus yang ketiga tadi apa Pak Jack? Wisatawan. Terus kuliner. Yang ketiga ya ini pertanian ya. Menanam apa sih? Beliau ini keahliannya di situ teman-teman. Ajib. Nanti teman-teman boleh datang ke Bali, nanti kita cek langsung. Teman-teman boleh datang langsung itu di rumah beliau, menjadi salah satu penyemangat bagi komplek-komplek yang lainnya. Yang komplek lainnya itu mungkin nanam kayak pohon mangga, beliau sendiri ini pohon kurma yang ditanam, pohon tin, kemudian bidara, dan itu gak murah-murah, itu memang mahal-mahal, tapi hasilnya subhanallah ajib-ajib itu ya. Salah satunya ada Pak Haji Hari Wantono gitu, beliau sehat bugar gitu, mencampurkan salah satu obatnya itu dengan dedaunan. Itu salah satunya dengan daun tin, gitu. Nah bidara gitu.
Bosnya satu ada kalau orang kesurupan juga pakai daun bidara gitu. Sebenarnya kalau kita mikir kan gitu Pak Jack ya. Iya. Kalau kita mikir nih, daun bidara sama daun yang lain itu kan sama aja sebenarnya. Benar. Kenapa jin tuh lebih takut ke daun bidara? Sedangkan sama bentuknya daun sama mangga, daun samanya. Kenapa jin takut sama daun bidara? Pasti kan ada kisahnya, nah, gitu kan. Benar. Nah, Pak Jack mungkin sedikit tahu lah kisahnya kenapa jin itu takut dengan bidara. Tapi memang nggak begitu banyak yang sejarah yang saya bisa tangkap. Paling tidak ada beberapa ustadz-ustadz yang memang spesial ruqyah. Oke. Dia selalu mengusulkan usahakan di tiap rumah muslim itu harus tanam pohon bidara. Pohon bidara. Karena pohon bidara itu luar biasa. Satu, setiap jenazah kalau kita akan mandikan pasti kita akan pakai daun bidara. Oke. Nah, jadi itu salah satu. Jadi kalau daun bidara ini punah, banyak orang kesurupan. ya Iya. Masya Allah aja ya. paling tidak ya bisa bantu untuk inilah, untuk jenazah. Satu, kedua untuk ruqyah. Memang di dalam hadis Nabi itu memang luar biasa untuk bidara ini. Dan obat khasiatnya itu juga untuk stamina manusia juga luar biasa. Pak Jack, tahun berapa Pak Jack ada di Bali? Saya tahun di Bali itu sekitar tahun 94. 94. Baru pertama kali saya lahir ya. Saya lahir Pak Jack udah ada. Saya 94 loh teman-teman, Masya Allah. 94 saya Udah ada di Bali. sudah ada di Bali. Jadi bener nggak sih kata orang kalau misalkan datang ke Bali itu susah cari masjid? Justru waktu saya datang ke Bali pertama kali tinggal ya di musola. Tinggal di musola kecil di Denpasar. Memang ya bisa dibilang zaman itu muslim bisa dihitung. Bisa dihitung. Kalau sekarang udah banyak lah ya. Sekarang udah banyak. Makanan halal susah nggak ditemuin? Kalau Nggak dulu lah ya. tuh karena kita memang tantangannya ini kita banyak makan bakso. Karena pasti orang-orang dari Jawa, dari ini yang jualan kan, sehingga kita yakin kalau kita makan di luar itu paling tetap aja nyari mau makan Padang. Orang Sumatera. Pak Jack asli mana? Saya dari Medan. Medan. Orang Medan biasanya nasi Padang lah ya. Nasi Padang. Nasi yang berkuah, jadi Iya. nasi yang bersemangat. Nah, itu. Si Aceh, Padang, macam-macam. Oke. Jadi tahun 94 itu Pak Jack baru hijrah ke Bali. Waktu itu masih sepi-sepinya orang lah ya. Sepi-sepi, bandara pun kalau kita lihat parkir itu bisa dihitung Ustaz. Oke. Kita bisa hafal itu ada berapa motor parkir di bandara. Masya Allah. Saking sepinya. Oke, Pak Jack. Ada yang mau saya tanyakan nih. Pak Jack ini udah pasti rajin sholat lah ya. Insyaallah. Insya Allah ya kan. Udah pasti kenal sama sahabat. Ya. Beberapa sahabat. Salah satunya Pak Jack kenal sahabat siapa aja? Berapa orang? Pertama siapa? Sahabat, maksudnya sahabat Rasul. Sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Nabi. Masya Allah. Kemudian Uwais Al-Qarni. Ini sahabat Nabi yang tak pernah ketemu sama Rasulullah. Sama seperti kita nggak ketemu Rasulullah. Tapi dikenal di langit. Kenal di langit, tidak dikenal di bumi. Dibenci orang bumi, tapi disayang oleh orang langit. Masya Allah. Terus siapa lagi? Ya sekitar itu aja Ustaz. Mas kita itu ya. Oke. Pak Jack, sayang nggak sama Rasulullah kira-kira? Luar biasa. Luar biasa sayang ya. Cinta udah pasti. Rindu. Nah, kalau yang saya tanya ke Pak Jack nih, seandainya Nabi SAW duduk di sebelah dengan Pak Jack, apa yang Pak Jack mau sampaikan sama Rasulullah? Susah Ustaz. Susah. Karena, ya paling tidak kalau seandainya Nabi di depan kita itu tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan karena itu luar biasa kegembiraan satu dunia ini pun tidak bisa kita sebagai bandingannya karena Rasulullah itu luar biasa. Apa ya seandainya Rasulullah duduk di samping Pak Jack,
mengobrol berdua, berbincang berdua, apa yang Pak Jik mau? Saya tidak akan banyak cerita, saya cuma bilang, ya Rasul, tuntun saya ya Allah, jadikan saya sebagai muridmu ya Rasul, sehingga saya bisa mengaplikasi Islam yang sebenarnya di dalam hidup saya. Masya Allah. Ya. Karena Islam sejati itu dari Rasul yang pasnya kan. Sahabat-sahabat juga ikut cara sholat karena melihat Rasul. Nah kita kan belum pernah lihat Rasul. Jadi tantangan terbesar kalau seandainya Rasul di sebelah saya bersedia jadi pembantu Rasulullah seumur hidup saya. Masya Allah. Nah, ini karena memang kita cinta dengan Rasulullah, ya kan? Karena kita sayang sama Rasulullah. Ya. Yang pasti kalau kita cinta dengan Rasulullah, pasti kita cinta dengan Ahlul Bait. Masya Allah. Nah, ya kan? Oke, wajib, Masya Allah. Jadi pertemuan sore ini membuahkan hasil yang sangat rindu dengan Rasulullah. Benar. Nah, kita udah cerita sama Pak Jack, ya kan? Pak Jack juga udah kasih cerita dengan kita gimana udah perjalanannya dulu, dari hijrahnya dari Bakkeri, ya kan, sampai ke hijrah ke kurma, ya kan. Kurma ini ajibnya luar biasa, bisa ditemukan berbagai macam jenis kurma, ya kan. Ada sukari barhe, kemudian khalas, ada ajwa yang dimakan Nabi SAW, ya kan. Kemudian nggak cukup di situ teman-teman, ternyata juga diaplikasikan kurma ini bisa menjadikan kopi kurma, ini jadi kopi kurma, ya kan. Ini jadikan kopi kurma, subhanallah. Ini terus bisa dijadikan, ada yang mengaplikasikan menjadi kecap kurma. Betul. Kurma. Bahkan ada yang kalau jus kurma mungkin udah biasa, jus kurma itu dagingnya. Nah ini dijadikan kecap kurma, sambal kurma, pecel kurma, aja luar biasa. Cuma memang ini ya, memang beda harga dari yang lainnya. Betul. Namanya juga kurma. Kurma itu dikenal di mana-mana itu mahal. Betul. Coba kalau misalkan kurma itu kan apa ya? Jangankan matangnya aja, mentahnya aja bisa menjadi manfaat. Mungkin jadi bumil, seorang ibu muda yang program hamil, yang tidak lama anda hamil gitu kan, qadarullah, dengan ikhtiar dengan makan kurma muda bisa jadi hamil, ya kan. Nah, kemudian harganya pun subhanallah, memang kurma ini ajib. 500 gram bisa sampai 400.000, ada yang 150.000. Kalau seperti ajwa yang 500 gram bisa hampir 700-600.000, subhanallah. Jadi wajar kalau misalkan mahal memang. Tapi yang kalau saya rasa Pak Jack pernah saya dikasih sama Pak Jack, subhanallah. Jadi saya dikasih itu kecap kurma, sambal kurma, kemudian pecel kurma. Itu enak banget. Ya walaupun mahal tapi enak banget. Memang rata-rata yang mahal-mahal itu memang enak-enak guys. Nggak ecek-ecek. Kata orang Medan tuh bukan kaleng-kaleng. Rasanya tuh bukan kaleng-kaleng. Qadarullah. Oke teman-teman, sahabat fillah dimanapun kalian berada, semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini kebaikan, keberkahan dimanapun kita duduk, dimanapun kita berada. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ini hidayah, menjadikan anak-anak kita hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-daiyah, dan menjadikan hati kita cinta dengan baginda Nabi SAW, rindu dengan baginda Nabi SAW, dan pastinya kita minta kepada Allah agar Allah kumpulkan kita, bangkitkan kita dengan para aulia, para orang solehin, para hafizul Quran, para orang-orang yang baik, dan pastinya lagi kita bisa berjumpa dengan Allah SWT, bisa berjumpa dengan baginda Nabi SAW, berkumpul nanti di akhirat dengan para sahabat yang lainnya. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini ya hidayah insyaallah ya. Oke, sekian cukup di sini saja. Kita jumpa lagi di lain waktu menjadi yang lebih manfaat lagi insyaallah. Saya undur diri dari Pak Al-Boyani dan Pak Jack Zakaria Yahya Al-Attas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh